Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mutmainaina. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Malam ini saya tuh mau bercerita tentang kenapa aku nggak bekerja lagi dengan si Meme. Ya, saya udah nggak di sana lagi ya teman-teman. Itu banyak sebagian sih yang nanya ya, yang nanya, Mbak kenapa nggak sama Meme lagi. Yang pertama ya, aku juga sebenarnya dulu juga aku udah nggak mau ya, aku tuh udah kepikiran ya, sedangkan dia kan satu tahun lagi kan ke SMP. Aku tuh agak sedikit ragu ya. Aku berpikirnya pas aku dulu ngeprank anak aku itu, mau bukan ngeprank sih, emang bener tadinya itu aku tuh udah ngomong sama majikan, terus aku juga ngasih tahu sama Meme, reaksi Meme itu kayak gimana pas kayaknya 2006 berapa bulan yang lalu gitu ya. Dan aku tuh udah mikir-mikir ya, kalau misalkan aku ngelanjutin di sini nanti ntar aku maksudnya ntar aku tuh kayak diputus kontrak gitu. Aku udah kepikiran, tapi majikan aku bilang gini, terus aku bilang katanya udah kamu nambah lagi aja di sini ya. Aku pikiran saya juga, iya juga sih, kasihan sama Meme, dia kalau tinggalin kayak gitu nangis ya. Akhirnya kan aku nggak tanda tangan kontrak. Setelah itu kan aku tanda tangan kontrak yang baru. Sebelum habis 2 bulan itu ya, aku tanda kontrak yang baru. Dan berjalannya waktu nambah 6 bulan. Akhirnya majikan aku gak mau aku, dengan alasan ya dia udah nggak membutuhkan aku lagi, karena dia selama di Hongkong ini kayak ada kegaduhan, kayak demo itu ya. Majikan aku tuh udah standby di rumah, jadi nggak kerja ya, nyampe kemarin aku diputus kontrak Desember tanggal 5 kemarin. Dan di situ dia pun ngasih taunya sangat mendadak sekali ya teman-teman, yang bikin buat aku itu kayak gimana ya, kayak tertekan, kayak deg-degan gitu ya, menghadapi majikan baru lagi. Tapi aku yakin pasti aku dapat majikan yang lebih baik lagi ya. Kan kita kalau misalkan majikan kita dengan spontanitas gitu ya, ngasih kita mutus kontrak, otomatis kan kita jadi gimana ya, jadi kepikiran, jadi banyak kayaknya, ya Allah gimana ini. Jadi apalagi ya teman-teman, pas kemarin itu barang aku tuh banyak banget ya, banyak banget. Aku panik banget teman-teman, ini gimana caranya, aku ya udah ada gimana ini, aku mikirin. Terus majikan aku tuh bilang gini ya, pertamanya ini aku kan lagi beres-beres gitu ya, majikanku juga di rumah habis pulang dari pasar, habis itu udah beres semua. Terus dia bilang gini, Cece, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Kamu kan nanti mau konen, katanya bilang gitu, nanti aku 1 bulan di Cina, kamu di agent ya, cari majikan. Aku langsung, hah? Maksudnya aku nggak begitu paham ya omongannya dia itu. Terus maksudnya aku ini ya, aku di majikan, di agent gitu, maksudnya aku di agent, cuma dioper 1 bulan aja ya. Aku nggak paham, nggak, katanya. Terus kamu cari majikan lagi aja, karena dia itu udah, maksudnya dia ada mau ke Cina. Terus habis itu alasannya dia dengan alasan cuma dia mau ke Cina, terus sama mau ngurusin ibunya di Cina ya. Itu ya no problem. Aku tahu mungkin dia pikir kan emang kerjaan kan ringan ya, nggak begitu berat, cuma ngantri anak sekolah, pulang cuma anak 1, rumah kecil kan. Mungkin dia pikir ada Cece juga rumahnya kecil, cuma aja jemput anak aja, belanja kan gampang, dia sendiri juga bisa. Mungkin dia pikir daripada
dia ngabisin uangnya buat ngebayar cece, mendingan ya dia mending nggak usah ngejeng pembantu gitu ya, karena kan Meme juga udah gede, udah mandiri, udah diajarin sama emaknya juga. Ya aku sih nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau misalkan ini mungkin jalan terbaik buat saya belajar ikhlas dan saya belajar sabar. Tapi satu hal yang aku di sana itu dengan sangat terburu-buru, ibaratnya waktunya itu sangat spontanitas ya, jadi yang membuat saya itu kayak down gitu ya, kayak ibaratnya waduh ini gimana ini barang-barang saya, terus habis itu mikirin nanti harus ke Cina lagi, harus ke Makau lagi, itu aku udah mikirnya udah wow gitu ya. Tapi berjalannya waktu semua itu indah pada waktunya, alhamdulillah. Saya tuh sebenarnya kemarin itu juga ya teman-teman ya, pokoknya itu yang membuat saya down banget. Terus aku juga berpisah dengan kawan-kawan aku yang yang sering nganterin anak sekolah gitu ya. Rasanya tuh sedih gitu ya, maksudnya nggak ketemu sama teman-teman aku lagi. Biasanya ngobrol di sekolahan kalau ngejemput anak, terus kalau kalau pulang kalau nganterin anak sekolah, pulang sekolah tuh rasanya itu aku tuh wah nanti rasanya tuh kayaknya sedih ya teman-teman ya. Apalagi kan selama 2 tahun itu kadang aku tuh bareng sama teman-teman, jadi itu kayak udah akrab banget gitu ya, maksudnya udah akrab gitu sama teman-teman sekolah di sana itu. Inilah teman-teman perjuangan saya ini kemarin ada yang nanya kenapa nggak sama Meme lagi, ya itu udah jadi emaknya itu udah nggak membutuhkan cecek lagi, karena majikan aku emang udah nggak kerja di rumah, anaknya cukup udah besar ya. Semoga aja aku di sini udah bisa finish kontrak nyampe 2 tahun aku rencana ya, target 2 tahun aku mau pulang nikah teman-teman. Pulang nikah, iyalah pulang nikah ya teman-teman, udah tua saya ini, udah umur berapa, teman-teman aku tuh udah pada nikah semua. Sebenarnya bukan karena teman-teman udah pada nikah semua ya, tapi karena emang dipikir-pikir juga ya, aku udah berumur, jadi aku juga pengen berumah tangga, aku juga pengen punya keluarga kecil gitu teman-teman. Doain ya, moga-moga aja aku 2 tahun lagi insya Allah nikah ya, doain ya. Nah ini teman-teman, dan tips saya buat saya ya, yang penting kegagalan itu jangan kita buat kegagalan itu jangan buat kita itu down ya, maksudnya tuh jangan buat kita itu untuk menyerah, tapi kita itu untuk bangkit terus mengoreksi kesalahan kita di mana gitu ya teman-teman. Dan saya pun alhamdulillah ya, hasil dari kesabaran, mungkin saya belum bisa sabar banget, tapi ya, lumayan sedikit-sedikit saya sabar ya teman-teman ya, mudah-mudahan saya bisa sabar. Tapi alhamdulillah sih ya, semenjak saya itu selama saya di Makau 1 bulan, hampir 1 bulan ya teman-teman, aku belum nyampe 1 bulan, hampir 1 bulan itu saya bener-bener meluangkan waktu itu untuk bener-bener memohon, meminta dan berdoa selalu. Malam-malam itu bangun, ya Allah, maksudnya kita itu dengan kita berusaha dan berdoa itu pasti akan ada jalan yang terbaik. Kita tidak perlu berusaha saja tapi lupa dengan kita berdoa. Kita perlu berdoa, kita perlu namanya usaha, namanya berdoa itu perlu banget teman-teman. Di samping itu, di sampingnya kita berusaha dan berdoa, kita juga dapat kayak mukjizat, ibaratnya itu sangat emang bener-bener nyata ya. Itu kayak doa-doa kita itu bener-bener dijabah ya teman-teman ya.
kalau misalkan belum diijabah juga mungkin kita harus benar-benar lebih sabar lagi, lebih harus meminta lagi. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin, majikan aku yang sekarang bener-bener baik banget teman-teman ya. Maksudnya itu alhamdulillah ya, maksudnya aku bukan ngejelek-jelekin majikan aku yang dulu ya, tapi emang kenyataannya ya, aku yang dulu kan aku nggak mau libur terus ya, tapi dia nggak mau kalau misalkan aku apa namanya itu, kalau liburnya itu dikasih tambahin, maksudnya diganti duit, dia nggak mau. Akhirnya aku libur terus kan. Kalau majikan aku bilang gini, kamu kalau misalkan nggak libur aku senang banget kamu, soalnya kan emang neneknya kan emang udah nggak bisa jalan, nggak ada yang nungguin, jadi aku alhamdulillah banget. Aku bilang nggak apa-apa, aku seneng kok, maksudnya kalau nggak libur. Aku jujur lah sama majikanku, aku seneng nggak libur. Majikan aku ngasih solusi gini, kalau kamu jenuh di rumah, kamu boleh 3 jam 4 jam keluar, nanti kamu balik lagi, tapi nggak saya potong, itu kamu cuma dikasih keluar aja, nggak apa-apa. Tapi aku belum bilang oke ya, tapi karena aku nggak enak ya, maksudnya itu kayak nggak enak, maksudnya ya aku bukan gimana ya, pokoknya nggak enak ya nggak enak. Aku nggak mendingan kalau misalkan ngambil libur biar kita libur pulang jam berapa gitu, enaknya gitu sebenarnya aku sih kayaknya gitu. Dan aku tuh kayak peralatan apa gitu ya, dan itu tuh majikan aku itu alhamdulillah, majikan yang sekarang softtek, maaf ya softtek apa-apa majikan aku yang beliin alhamdulillah. Kemarin dia bilang katanya, Mbak, kalau Cece kalau misalkan barang-barang kamu yang habis nanti kasih tahu ya. Iya, so akunya juga kakeknya itu ya, kalau misalkan aku ke pasar tuh ya, pasar gitu ya, dia bilang gini, kamu ya kalau kamu ada yang mau beli aja, nggak apa-apa. Baik banget teman-teman ya, alhamdulillah sih ya, aku merasa ya di sini tuh lebih baik banget alhamdulillah. Apa majikan aku yang nyediain di sini. Tapi kalau yang dulu bener-bener ya pas aku dulu ditinggalin ke Cina aja, itu kompor gasnya itu dimatiin, nggak boleh masak. Terus sampo sama softtek aja beli sendiri. Ya alhamdulillah yang sekarang lebih baik alhamdulillah. Ya itulah hidup itu perlu proses teman-teman. Jadi mungkin kita di majikan sana nggak begitu dihargai, ya alhamdulillah di majikan yang sekarang lebih dihargai, dan pokoknya dianggap seperti keluarga sendiri. Dia bilang gini, kamu di sini bukan sebagai pembantu, tapi kamu sebagai sebagai saya anggap kamu sebagai adik aku, katanya bilang gitu. Aku jadi terharu gitu ya, maksudnya alhamdulillah senang banget. Kamu jangan takut di sini, kalau ada apa-apa ngomong aja. Aku malah ibaratnya ya Allah, oh terima kasih ya. Jadi kan aku juga alhamdulillah rabbil alamin ya teman-teman ya. Inilah ini nih teman-teman, jadi kita itu ambil positifnya aja. Kenapa kita di kontrak kerja itu, ternyata Allah ada rencana lain. Ada rencana yang lebih indah. Kita berpikir positif dengan masalah yang kita alami ini gitu. Yang masalah yang kita dulu alami itu, ambil hikmahnya teman-teman ya. Ambil hikmahnya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah aku senang banget punya majikan yang baik, pengertian, dan semoga aku finish ya teman-teman. Aku di sini baru hampir 2 bulan lebih lah. Januari, Februari, Maret, 2 bulan setengah lah ya teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku juga bahagia banget teman-teman. Bahagia banget alhamdulillah. Udah ya teman-teman, ini cerita saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.